Wanto itu bukan satu kampung sama kamu. Dia itu kan orang luar kota, Pak Wanto. Gak perlu kamu tahu aku seberapa kenal baiknya atau tidak. Yang jelas kamu itu sudah nggak tahu malu. Sudah aku usir, USIR. Paham kata usir? Sudah aku usir, sudah aku suruh pergi. Supaya nanti kamu kalau disuruh pergi sama Pak Wanto, kamu nggak seberapa malu. Paham? Perumahan yang aku bangun 5 tahun yang lalu sekarang udah berjalan lancar. Semoga aja perumahanku yang di Kota Malang juga berjalan lancar. Nah, kebetulan nih ada Wanto. Halo, selamat pagi Wanto. Pagi, sudah dari tadi nih ditungguin. Oh iya. Oh ya, nih kebetulan aku ketemu kamu. Gimana kabar informasi rekrutmen karyawan? Untuk rekrutmen karyawannya alhamdulillah berjalan lancar, Bu. Oh, sebentar lagi mau dimulai ya? Iya. Jadi gimana? Dimulai kok, Bu. Oh ya, jadi aku minta tolong ya sama kamu. Ini kan aku mau bikin perumahan baru di Malang. Iya, Bu. Nah, jadi aku minta sama kamu untuk mencari dan menseleksi karyawan-karyawan yang terbaik. Aku kan udah ngasih tahu nih di papan rekrutmen untuk minimal S2, dan yang terpenting itu adalah yang berpengalaman. Kalau misalnya nggak berpengalaman sih kayaknya aku masih kurang serk ya. Kan ya kamu juga tahu kan, kamu harus mencari karyawan yang good looking lah, setidaknya tidak memalukan saat presentasi ke luar kota ataupun ke luar negeri. Jadi apa yang aku bangun perumahan ini sejak 5 tahun yang lalu, aku mau juga perumahan aku yang di Malang itu juga berjalan dengan lancar seperti di sini. Iya, Bu. Jadi aku sepenuhnya untuk mempertanggungjawabkan sama kamu ya. Kamu bisa kan nitip amanah ini? Insya Allah saya bisa, Bu. Nah, ya sudah ya, harus bisa dong. Ya sudah, kita ke sana aja yuk. Ya, Bu. Yuk. Tunggu Wanto. Ya, Bu. Aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Boleh. Minta tolong apa? Soalnya kan ini ya ada tamu aku, jadi aku butuh tanda tangan sekarang. Jadi harus sekarang nih. Kebetulan juga mobil aku kan bensinnya habis. Bentar lagi kan aku besok juga mau berangkat ke keluar kota. Jadi harus diisi bensinnya. Boleh nggak aku minta tolong kamu? Boleh, Bu. Oh ya, ya ini kunci mobilnya. Ini uang bensinnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 nih. Isi ya. Siap, Bu. Makasih. Yaudah yuk. Ternyata tamu aku juga setuju nih. Kalau misalkan di belakang juga ada tahap pengembangan, syukur alhamdulillah deh. Tapi ngomong-ngomong Wanto mana ya? Kok lama banget sih? Padahal kan pom bensin di sini juga deket. Ini siapa ya? Mungkin dia juga yang mau interview kali. Ini kan, Mbak, kantornya, Mbak. Kayaknya aku kenal deh sama cewek ini. Oh, kayaknya dia kampung sebelah deh. Iya benar. Halo Sarah, Sarah kan? Kamu tahu aku? Kamu nggak inget aku? Ini, Mbak, ini, Mbak. Kalau dia manggil Mbak. Tahu lah, cuman dia kampung sebelah. Dia S1, aku S2, mau nyaingin aku. Tahu nggak betul? Kamu mau interview juga ya? Oh, jadi Sarah mau interview nih. Ya iyalah, kalau kesini kan apalagi sudah ada tulisannya. Kalau sekarang waktunya kita interview, masa kita mau apa di sini? Mau beli gorengan? Oh, masih juga mau interview? Ya iya lah, masa mau ngelamar jadi satpam enggak kan ya, Mbak ya? Emang gampang ini tulisan apa sih, Mbak? Dia S1, sedangkan aku S2. Kalau dia mau nyanyi, dia nggak mungkin keterima. Kita mau ngelamar kerja di sini. Jadi Mbak belum ngajarin, Mbak. Ya emang apa salahnya ya kalau misal saya lulusan S1? Ya nggak salah, cuman kan sudah beda S1 sama S2. Yang pasti bagian HRD di sini itu pasti yang menerima yang S2 lah. Kalau S1 mungkin masih mikir
mana yang ada. Emang kamu kesini mau daftar ke sini polosan ya? Nggak ada gitu. Maksudnya Sarah, aku nggak ngerti nih. Di zaman sekarang kalau mau kerja ini sudah ada kayak gini, uang gelap nih. Astagfirullahaladzim. Waduh, nggak ada, mending pulang. Mbak, punya Mas Adi? Oh, Nggak ada nih, Mbak. uang gelapnya tuh. Kalau nggak ada, mendingan pulang. Hemat energi, hemat tenaga lagi. Mbak nggak takut ya kalau misalkan bekerja dengan menggunakan pakai uang gelap seperti itu? Ngapain takut? Malah kita tambah yakin. Malah kita tuh tambah, wah pasti kita diterima. Kita tuh optimis bakal diterima dengan adanya uang gelap ini. Semakin besar uang gelapnya, pasti semakin langsung tinggal masuk. Nggak perlu tes ini, tes itu, tes ini. Ya kan Mas Adi? Begini ya Mbak, Iya. jangan keras-keras. Mari kita bicara di situ aja yuk. Tulisin aja. Begini Mbak, mohon maaf ya, bukannya saya mau menyela atau gimana. Ini kan duit-duit gelap. Jadi Mbak kalau misalnya keterima di sini otomatis Mbak kan dapat gaji. Gaji itu kan untuk keluarga Mbak dan untuk Mbak makan sendiri. Emang Sarah sama Masnya juga nggak takut gitu makan uang-uang kayak gitu? Ngapain takut ya, Mbak? Ya? Zaman sekarang masih takut kayak gitu. Itu sudah nggak ada zamannya. Kalau takut kita nggak bakalan dapat makan. Ya kasihan loh Sarah, anaknya kamu juga anaknya siapa Mas ini. Nanti kalau dikasih makan uang-uang gelap kan takut nggak barokah gitu. Artinya tambah pinter, ya nggak, Mbak? Ada uang Nggak banyak. perlu bilang takut banget, nggak barokah. Itu sudah apa ya? Kalau di dalam dunia sekarang ini, zaman sekarang ini sudah gak ada zamannya mau mikir apakah barokah atau tidak. Yang penting setiap hari kita dapat uang, entah itu uang dari mana, itu gak perlu mikir. Yang penting kita bisa pamerin tuh sama tetangga-tetangga kita kalau kita punya kerjaan, kalau kita punya banyak uang. Bener kan, Mbak? Itu. Jadi Sarah sama Masnya tanpa dari dalam pun kalian langsung membawa uang, maksudnya tanpa disuruh orang dalam pun. Sarah Mas, saya saya mau menyela ya, tapi atas dasar siapa ya Masnya sama Sarah bawa uang, atau inisiatif sendiri atau orang dalam? Ya ini inisiatif sendirilah. Apalagi aku kenal sama orang dalamnya, bagian HRD-nya sama Pak Wanto. Yang pasti Pak Wanto ngelihat ada uang gelap ini tanpa berpikir panjang lagi untuk menerima kita berdua. Yang pasti kamu bakalan ditendang langsung. Kalau polosan kayak gini, nggak ada apa-apa ya gini. Ya Ada emang uang langsung disuruh pulang, enggak? Ya Kita kan ini kan bawa uang. pasti Pak Wanto lah langsung begini. emang Sarah, kamu yakin kalau misalkan Pak Wanto menerima kamu dengan uang itu? Aku tuh sudah kenal baik sama Pak Wanto. Jadi kamu jangan meragukan aku kenal apa enggaknya sama Pak Wanto. Kita ini sudah kenal lama, berteman lama, ya kan Mas Adi? Mbak, saya ke sana dulu ya, Mbak ya. Ada yang ketinggalan, Mbak. Ya jangan lama-lama. Tunggu ya, Mbak ya. Nanti sampai datang Pak Wantonya. Jadi gimana Sarah, kamu tetap mau interview dengan uang Ya itu? iyalah, kok masih bertanya. Yang pasti ya maju terus lah, mau interview kan, mau kerja, mau cari uang. Tapi gini Sarah, setahu aku perumahan ini tuh merekrut orang-orang yang baik. Karena eman-eman loh, ini perumahan udah berdiri sejak lama, terus dirusak dengan segelintir orang karyawan yang menyodorkan uang Kamu gelap. pikir aku bukan orang baik? Iya, sehingga kamu bilang mau merekrut orang baik. Aku nih pasti jadi orang baik juga, Novi, kalau ketemu sama orang-orang yang hebat, yang berada di atas aku.
Beda kalau sama tetangga sebelah yang jauh, RT sebelah, kampung sebelah yang sok menyaingi aku mau interview juga di kantor ini. Beda, aku bersikap baik atau tidak. Jadi kamu merasa tersaingi nih karena aku juga ya yang katamu aku ikutan interview. Waduh, si Novi, cuaca sudah panas, bikin berkeringat, ditambah lagi bertemu kamu yang sok. Kamu tahu, Bu Haji di rumah aja itu ya, nggak ceramah-ceramah kayak gitu. Kamu, yang bukan Bu Haji mau ceramahin aku, mau sok ceramahin aku supaya aku berbuat baik sama kamu. Bukan levelnya kalau kamu berceramah sama aku. Gak perlu kamu ceramahin. Aku gak penting. Berbuat baik sama kamu tuh gak penting. Ya bukannya aku mau ceramahin kamu, Sarah. Aku cuman mau ngasih tahu kok mana yang baik. Mau ngasih tahu mana yang baik, mana yang tidak. Kamu sadar tidak bilang kayak gitu sama aku? Pendidikan aku aja ini lebih tinggi dari kamu. Keluarga aku juga lebih tinggi dari keluarga kamu. Terus kamu bilang mau menasehati aku? Mau bilang apa tadi? Mau baikin aku? Ya emang Sadar apa? kamu tahu apa tentang keluarga aku, Sarah? Bukannya kita hanya kampung sebelah ya, bukan tetanggaan. Meskipun, tapi aku tahu lah. Kamu pikir aku orang kudet, gak update sama tetangga-tetangga, apalagi yang di bawah aku, Jadi secara tidak langsung kamu ngepoin aku gitu. Halah, sudah. Kamu mending pergi. Gak perlu, tapi- gak penting ngomong sama kamu, tahu? Tapi maksud kamu apa, Sarah? Aku disuruh pergi. Yang jelas kamu gak bakalan diterima. Jadi kamu mending pergi. Pergi dari hadapan aku. Tunggu. Ini alasan apa? Kamu nyuruh aku pergi, kamu ngusir aku dari kantor bisa ini. kamu tanya tentang alasan? Yang jelas kamu nggak bakalan kenal sama Pak Wanto, beda sama aku. Jadi kamu nggak kira daripada kamu diusir sendiri oleh Pak Wanto, jadi mending aku yang mengusir kamu. Jadi kamu tidak seberapa malunya. Dah, sana. Tapi Sarah, Apa perlu aku tendang? gak ada hubungannya aku sama kamu dan Pak Wanto. Kok bisa bilang nggak ada hubungannya? Aku sama Pak Wanto ini berhubungan baik. Jadi kalau aku diusir sama Pak Wanto itu gak seberapa malu. Tapi kalau kamu yang gak kenal sama Pak Wanto terus diusir sama Pak Wanto, mau ditaruh di mana muka kamu? Ya. Kamu nih gak ngerti omongan orang ya? Gak ngerti bahasa manusia? Iya, gak ngerti. Sudah aku usir, sudah aku suruh pergi. Di atas dasar apa kamu ngusir aku? Tuh di sini juga bebas siapa yang mau datang. Kok bisa atas dasar apa? Ya biar kamu nantinya nggak malu lah. Kamu nih loh, di sini nih nggak ada uang gelapnya. Beda sama aku. Yang jelas pasti aku yang keterima. Ya tapi Sarah, yang malu kan aku. Ngapain kamu yang repot sih? Cuma aku tuh kalau kumpul sama kamu, kebawaannya takutnya aku nih kebawa sial. Nanti kebawa aku nggak diterima kerja. Ya udah, intinya kamu nggak usah deket-deket aku aja. Kita menjauh aja supaya kamu nggak Makanya malu. kamu pergi. Paham kata-kata pergi? Paham tidak kamu? Ya aku jadi bingung deh, ngapain juga aku harus pergi dari sini. Terserah aku dong, aku mau di sana juga pun nggak apa-apa, terserah aku. Jadi kamu mau tetap di sini? Mau membawa sial gitu? Iya, kalau aku gak keterima gara-gara bicara sama kamu, gara-gara kenal sama kamu, gara-gara tidak ada uang gelap ini, nanti bisa-bisa aku juga gak diterima. Apa kamu mau tanggung jawab? Mau ganti rugi kalau aku gak keterima kerja? Aduh, gini deh Sarah, ini kan udah siang, ini kan juga panas. Kamu tuh nggak capek apa marah-marah terus? Apalagi ya, aku nih kenal baik sama Pak Wanto. Yang pasti aku bakal diterima dan kamu tidak, karena kamu tidak ada uang. Gini.
Emang seberapa kenal sih kamu Pak Wanto? Dan setahu aku Pak Nggak Wanto perlu. itu bukan satu kampung sama kamu. Dia itu kan orang luar kota Pak Wanto. Gak perlu kamu tahu aku seberapa kenal baiknya atau tidak. Yang jelas kamu itu sudah nggak tahu malu. Sudah aku usir. USIR. Paham kata usir? Sudah aku usir. Sudah aku suruh pergi. Supaya nanti kamu kalau disuruh pergi sama Pak Wanto, kamu nggak seberapa malu. Paham? Apa perlu kamu aku usir dengan cara aku memanggil security di sini? Hah? Biar kamu paham. Ya, biar kamu paham kata-kata usir. Ya intinya aku nggak mau pergi di sini atas suruhan kamu. Aku mau pergi di sini kalau misalkan itu atas suruhan Pak Wanto. Yang pasti Pak Wanto itu bakalan membela aku karena aku kenal baik sama Pak Wanto. Jadi gak mungkin Pak Wanto membela kamu. Jadi kamu gak perlu mencari pembelaan dengan menunggu Pak Wanto. Itu sudah pasti Pak Wanto akan membela aku. Nah, yang diomongi sudah datang. Panjang umur Pak. Lagi membicarakan. Hah? Omongin saya kenapa ya? Ini Pak, kan kami mau interview. Yang pasti kan sudah ada ini Pak. Oh, ini kan beda Pak. Buat apa itu? Ya buat saya supaya masuk kerja ya Pak. Saya nyuruh kamu ke sini itu untuk lamar kerja, bukan untuk apa itu buat kayak gitu. Kan kalau saya masuk kerja bakal ada tip tambahan lagi buat Pak Wanto. Salah. Di kantor saya ini tidak ada kayak gitu suap menyuap. Kamu mau kerja gimana kayak gitu di sini? Terus Oh iya Bu, Iya? ini kunci mobil. Oh ya, makasih ya. Ya, saya isi bensin juga Bu. Oh ya udah, makasih. Permisi Pak. Ini Pak, saya sudah siapkan uangnya Pak. Uang apa lagi nih? Saya tegaskan lagi ya buat kalian. Di kantor ini tidak ada kayak gitu. Siapa yang nyuruh kalian seperti itu? Ya nggak ada sih Pak, bukannya biasanya seperti itu. Sekarang kan 2000. Jadi gini, ya Wanto silakan di sini aja. Jadi kalian berdua ingin interview di sini dengan membawa uang gelap. Saya tegaskan lagi ya di kantor ini perumahan dan perusahaan ini adalah milik saya. Dan saya paling nggak suka ada orang mau interview atau dia mau masuk sebagai karyawan. Saya paling nggak suka adanya suap menyuap, apalagi pakai uang gelap seperti itu. Mbak, buat temannya Mbak ini gimana? Nggak ngerti saya Mbak. ya bosnya Pak Pas lagi ya udah. Jadi intinya sekarang mohon maaf ya kalian udah nggak keterima. Jangankan kalian masuk ke kantor ini, di perumahan ini saja saya nggak terima. Saya nggak sudi kalian ada di sini. Makanya ya Sarah, kamu tuh jangan suka memandang orang dengan sebelah mata. Ya mentang-mentang aku memang sebelah kampung sama kamu, bukan berarti terus kamu tahu keluarga aku seperti apa. Ya bukan berarti aku miskin kayak dulu. Maaf, aku minta maaf. Gimana kalau aku satu kali aja interview? Duh, nggak bisa. Wanto kan juga sudah bilang. Gimana ceritanya nih Mbak? Kok bisa temannya Mbak ini jadi bos? Kita juga nggak tahu kalau sebenarnya temannya Mbak ini bos ya Mbak ya. Jadi malu kita Mbak. Dan begini ya Mbak, nggak semua orang itu menerima uang menyuap ini ya. Wanto ini udah bekerja sejak lama sama saya, jadi dia udah tahu nih gimana karakter saya, gimana karakter juga perusahaan ini. Jadi nggak ada yang namanya suap menyuap. Jadi Pak Wanto ini anti banget sama orang yang suap menyuap. Maaf Bu, Pak Wanto, gimana ini Kasih saya? kesempatan satu kali lagi Pak. Saya bakalan ituin semuanya Pak. Ingat ya, hati-hati itu sama aja kamu menjatuhkan Pak Wanto loh di depan aku. Ya untungnya aja aku percaya sama Pak Wanto. Ya gimana, karena Pak Wanto udah bekerja lama sih sama aku. Terus ya sudah, kalian pergi saja. Terus nggak ada toleransi kita diusir nih Pak. Tidak ada, karena di kantor kita sudah tidak ada seperti itu.
Ya udah, silakan kalian pergi, silakan. Tadi kan Sarah juga mengusir aku nih, jadi giliran aku yang mengusir kamu. Ya udah, silakan pergi. Silahkan pergi Sarah, Mas Adi, sebelum saya mengusir kalian dengan kasar. Udah, Bu. Ini gimana, Bu? Ya udah, kita nggak menerima rekrutmen karyawan seperti dia. Kita bisa cari lagi karyawan yang baik, yang menerima tata krama, yang baik lah intinya. Ya udah, saya mau berangkat dulu ya keluar kota, karena udah ditunggu nih. Ya udah, kamu sekarang jaga kantor ya. Oh iya, Bu. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Ya, Bu. Ya. Saya masuk dulu. Iya. Aku pikir dengan adanya uang gelap ini kita bakalan diterima. Ternyata kita diusir dari kantor ini. Aku nyesel gara-gara terlalu gegabah menyimpulkan kalau dengan adanya uang gelap ini bakalan diterima. Tahu gitu kita murni saja. Udah Mbak, kedepannya kita nggak usah pakai nyoba-nyoba aja Mbak.